Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hidayatullah, Prodi Ilmu Administrasi Niaga semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ibadah agama Islam. Langsung saja ke pembahasan bab 2, pengertian dan hakikat ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abida, ya'budu, abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Semua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid, yang beribadah. Kemudian pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut. Menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. B. Menurut para ahli di bidang akhlak maupun perbuatan baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya. Pengertian ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum baik yang dapat dipahami maknanya makulat al-makna, seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya ghair makulat al-makna, seperti sholat baik yang berhubungan dengan anggota. Definisikan ibadah seperti berikut: mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat, hukum, akhlak, dan segala tugas hidup, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, termasuk ke dalam pengertian ibadah. Menurut ahli fikih, ibadah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya di akhirat. 2. Hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, berupa perkataan atau perbuatan baik, amalan batin, ataupun yang zahir nyata. B. Klasifikasi ibadah. Para ulama yang sholat terdahulu mengklarifikasikan ibadah ke dalam dua jenis, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah bersifat khusus, khasahah adalah segala perkara yang telah diwajibkannya, meliputi menjalankan apa yang telah diwajibkannya, jika ditinggal berdosa, dan menjauhi apa yang telah dilarangnya atau diharamkannya jika dilanggar berdosa. Contoh, mereka yang mengada-ada dalam syariat atau mengarang syariat atau bid'ah dalam ibadah mahdhah adalah mereka yang melakukan sholat subuh 3 rakaat atau orang yang menetapkan cara sholat berdasarkan pemahamannya sendiri secara otodidak sahafi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, padahal dia bukanlah ahli istidlal atau dia tidak kenal kompetensi sebagai imam mujtahid mutlak. Ibadah ghairu mahdhah meliputi muamalah, kebiasaan atau adat. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada Rasulullah SAW, sehingga perkara baru bid'ah dalam ibadah ghairu mahdhah diperbolehkan. C. Prinsip-prinsip dalam ibadah. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah disyariatkan oleh Allah SWT dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu ibadah itu taufikiyah, artinya tidak ada tempat sedikit pun bagi kreasi manusia di dalamnya. Hanya Allah SWT semata yang membuatnya. Kita beribadah hanya karena ada perintah Allah SWT.
2. Ibadah yang tulus kepada Allah semata haruslah bersih dari noda-noda kesyirikan. 3. Keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. 4. Ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. 5. Keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketaatan, dan pengharapan kepada Allah SWT. 6. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Jadi suka mes dirimu apa pagi? Kesimpulan, ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Fungsi ibadah adalah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental, menjadikan diri disiplin. Ruang lingkup ibadah terdiri atas ibadah mantap dan wiru mantap. Hikmah ibadah adalah menjadikan manusia yang disiplin dan bertanggung jawab. Keutamaan ibadah adalah untuk mensucikan jiwa dan meningkatkan derajat manusia di hadapan Tuhannya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.